warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Lutfi Kinasi dengan NIM J51021531. Di sini saya dari Koas Aujin akan mempresentasikan plasenta akreta. Nah, kemudian definisi dari plasenta akreta, di mana plasenta akreta ini didefinisikan sebagai penekatan patologis abnormal plasenta pada dinding uterus karena hilangnya lapisan desidua. Menurut ACOG 2012 bahwa plasenta akreta ini merupakan kondisi yang mengancam jiwa, di mana angka kematiannya itu berkisar 0,13% sampai dengan 23%. Nah, di sini ada 3 jenis plasenta akreta menurut invasinya. Ada plasenta akreta, plasenta ikreta, dan plasenta pekreta. Nah, bagaimana untuk membedakan plasenta akreta, plasenta ikreta, dan plasenta pekreta? Di mana plasenta akreta itu merupakan sel trofoblast yang menempel di permukaan myometrium dan tidak ada lapisan desidua. Lalu kemudian plasenta ikreta. Plasenta ikreta ini sel trofoblast yang menginvasi sampai dalam myometrium. Kemudian plasenta pekreta, di mana plasenta ini sel trofoblast yang menginvasi sampai lapisan serosa uterus atau bahkan di organ sampingnya. Kemudian ini merupakan epidemiologi plasenta akreta, di mana menurut studi observasionalnya pada tahun 1970 sampai 1980 itu ada 1 kasus dari 2.510 kasus, dan pada tahun 1982 sampai 2002 itu juga ada 1 kasus dari 533 kasus. Kemudian pada tahun 2016 itu ada 1 kasus dari 272 kasus di Indonesia. Kemudian ini merupakan faktor resiko plasenta akreta, di mana yang pertama itu ada faktor yang selalu ditemui seperti bekas operasi seksio sesar, kemudian tindakan reproduksi berbantu atau in vitro fertilization, kemudian plasenta previa. Kemudian yang kedua yaitu faktor yang tidak selalu muncul seperti ibu dengan usianya itu lebih dari 35 tahun, kemudian riwayat kuret, kemudian riwayat myomektomi, dan yang terakhir ibu perokok. Kemudian yang ketiga yaitu faktor yang dilaporkan dari laporan kasus seperti riwayat plasenta akreta, sinesia, riwayat abiasi endometrium, dan yang terakhir kelainan bawaan uterus. Nah, ini merupakan patogenesis dari plasenta akreta. Jadi, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa plasenta akreta itu disebabkan adanya dehiscence atau defek pada sesar, sehingga sel trofoblast itu mempunyai kesempatan untuk mencapai pembuluh darah jauh dari dalam myometrium. Ada 5 tahap dan mekanisme kelainan plasenta. Yang pertama yaitu Nike prakehamilan. Nike itu merupakan bekas luka seksio sesar yang jelek, dan ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Nike. Seperti yang pertama, lokasi sayatan uterus itu rendah atau pada saat seksio sesar itu sayatannya itu di dekat serviks. Kemudian yang kedua itu riwayat BM gestasional. Kemudian yang ketiga indeks massa tubuh yang tinggi, dan yang keempat itu nutrisi yang jelek. Kemudian tahapan mekanisme yang kedua yaitu konsepsi dan implantasi, di mana pada luka yang bekas operasi, kuretase maupun infeksi itu akan membuat lapisan nistabak itu menjadi tipis maupun lapisan nistabak itu akan hilang. Nah, pada luka bekas sesar, kuretase,
myomectomy yang tidak bergenerasi secara optimal itu akan menyebabkan terjadinya ketidakberaturan myofiber, sehingga serabut myometrium itu nanti akan membentuk substansi lain yaitu kolagen. Jaringan parut yang banyak kolagennya akan menjadi lemah, kurang elastis dan lebih rentan terjadinya luka, sehingga lebih mudah membentuk dehiscence atau dehiscence itu merupakan luka operasi primer itu akan terbuka kembali. Pada jaringan bekas sesar dengan penyembuhan yang kurang baik itu nanti akan terjadi hipoksia, di mana hipoksia itu memicu blastosit untuk berimplantasi di daerah tersebut melalui sinyal hipoksia includes faktor. Kemudian tahapan mekanisme yang ketiga yaitu peningkatan angiogenik. Peningkatan faktor angiogenik ini terjadi sejak di trimester pertama dan tampak pada pemeriksaan USG pada kasus kehamilan bekas seksio sesar, di mana peningkatan hipoksia includens faktor itu nanti akan merangsang faktor pertumbuhan seperti kolagen, uterine NK cell, matriks metaloprotein atau MMP, dan lain sebagainya, sehingga memicu adanya angiogenesis dari tempat implantasi tanpa disertai faktor penghambat akibat hilangnya lapisan nistabak di endometrium. Mekanisme yang keempat yaitu ketidakseimbangan faktor pertumbuhan dan penghambat, di mana faktor pertumbuhan seperti vascular endothelial growth factor atau EEGF merupakan faktor angiogenik dominan yang mempunyai kemampuan memicu permeabilitasan vaskuler. Pada spektrum plasenta akreta, pertumbuhan plasenta dan vaskuler ini akan tetap terjadi dan dikarenakan berkurang-kurangnya faktor terhambat. Kemudian mekanisme yang kelima yaitu sistem vaskuler yang masif, di mana kemungkinan karena tidak adanya DESI2, pelepasan normal plasenta dan sitokin dari sel-sel imun ibu teraktivasi hilang sehingga mengganggu adanya remodeling arteri. Kemudian pemeriksaan USG atau ultrasonografi, di mana pada screening USG pada trimester 1 terdapat kantong gestasi yang berada di daerah segmen bawah uteri dan dominan melekat di daerah skar bekas seksio sesar sebelumnya. Kemudian juga ditemui adanya daerah skar yang lebih tipis dibandingkan myometrium sekitarnya. Kemudian pada USG pada trimester kedua akan didapatkan lakuna, di mana gambarannya itu irregular seperti Mount Eaton dan tidak mempunyai batas. Ini merupakan placenta akreta index score, di mana placenta akreta index score ini untuk menilai probabilitas sejauh mana placenta akreta itu menginvasi rahim. Nah, setelah kita nilai terkait dengan parameter tadi, kemudian kita mengambil skor. Jika dapat PAIS-nya itu 8, maka probabilitas untuk terjadinya suatu invasi akreta itu 96%, dengan sensitivitasnya itu 18%, spesifitasnya itu 100%, kemudian positif predictive value-nya itu 100% dan negatif predictive value-nya itu 70%. Nah, interpretasi untuk terdiagnosisnya plasenta akreta itu jika PAIS-nya itu lebih dari sama dengan 5. Nah, ini merupakan bagan deteksi dini plasenta akreta, di mana sebelumnya itu kita screening dulu faktor resiko plasenta akreta seperti bekas SC, riwayat operasi uterus atau kuretase. Jika USG dilakukan pada trimester pertama, kemudian didapati implantasinya itu normal,
dilakukan kontrol seperti biasanya. Namun, jika didapati kantong gestasi di dekat ostium uteri internum, bisa dilakukan rujuk. Atau jika didapati kantong gestasi pada bekas seksio sesar juga bisa dilakukan rujuk. Kemudian, jika dilakukan USG pada trimester kedua atau ketiga, jika didapati implantasinya itu normal, dilakukan kontrol seperti biasa. Namun, jika pada USG ini ditemukan plasenta previa dan parameter kecurigaan yang lain, bisa dilakukan rujuk. Nah, ini merupakan bagian dari manajemen plasenta akreta, di mana dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau primer didapatkan plasenta itu adesif total maupun parsial dengan tanda perdarahan, bisa dilakukannya SC, bisa di rumah sakit non-center spektrum plasenta akreta. Namun apabila selama dilakukannya SC tadi pada RS non-center spektrum plasenta akreta didapati penonjolan dan hipervaskularisasi segmen bawah uterus pada riwayat SC, maka dapat dilakukan dua cara, yaitu lahirkan bayi dan tinggalkan plasenta kemudian ditutup, atau setelah pembukaan atau pembedahan dan didapatkannya penonjolan dan hipervaskularisasi segmen bawah uterus, maka langsung saja ditutup abdomen, kemudian rujuk di rumah sakit RS spektrum plasenta akreta. Nah, kemudian apabila gagal evaluasi plasenta, kemudian apabila ada perdarahan aktif, bisa berikan inform konsen kepada pasien untuk dilakukannya histerektomi, kemudian pemberian transfusi masif bila memungkinkan, atau juga memanggil ahlinya. Nah, ini gambaran histerektomi, di mana histerektomi itu merupakan prosedur operasi untuk pengangkatan uterus. Nah, ini histerektomi ini merupakan gold standar pada penderita atau ibu yang didiagnosis dengan plasenta akreta. Terima kasih. Mohon maaf jika presentasi saya ini banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.